Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semua, para peserta didik baru SMA Negeri 6 Kota Serang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan saya, Dia Syamsul Hadi Dwi Putra, selaku moderator yang akan memandu berjalannya kegiatan MPLS online tahun 2020 SMA Negeri 6 Kota Serang. Sebelum melanjut ke acara inti, saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua untuk absen terlebih dahulu dengan cara mengklik link yang ada pada dalam kolom deskripsi video ini, lalu mengisi identitas pada formulir yang tersedia, lalu mengunggah foto menggunakan seragam atau pakaian bebas sopan sebagai bukti dokumentasi. Baiklah teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020 ini merupakan hari terakhir pelaksanaan MPLS online SMA Negeri 6 Kota Serang. Ada beberapa materi yang akan kita bahas untuk hari Rabu ini. Yang pertama, yaitu ada pelayanan bimbingan konseling yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Pita Piatunisa. Lalu yang materi kedua, ada materi tentang tata krama yang akan disampaikan oleh Ibu Asia. Dan materi terakhir yaitu materi ketiga, yaitu pengenalan wali kelas sekaligus pengenalan ekstrakurikuler yang akan dipandu oleh saya sendiri. Teman-teman semua, agar tidak menunggu terlalu lama, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pelayanan bimbingan konseling yang akan disampaikan oleh Ibu Pita Piatunisa SPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama lengkap, Pita Taspiatunisa SPD. Tempat tanggal lahir, Serang, 13 April 1981. Alamat, Puri Serang Hijau, Cipocok, Jaya, Kota Serang. Teman-teman semua, bagi yang ingin mencatat nomor teleponnya, silakan bisa dicatat. Nomor teleponnya yaitu 0877 42 35622. Latar belakang pendidikan, SDN Panca Marga, SMP Negeri 2 Kota Serang, SMA Negeri 1 Cipocok Jaya. Universitas Negeri Jakarta, jurusan bimbingan konseling. Pengalaman organisasi, yang pertama menjadi pengurus MGBK Provinsi, lalu yang kedua menjadi pengurus ABKIN. Pengalaman kerja, SMA Negeri 1 Cipocok Jaya, SMA Negeri 1 Padar Rincang, SMA Negeri 1 Petir, SMA Negeri 6 Kota Serang sampai saat ini. Moto hidup, kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Sekian CV yang sudah saya bacakan. Sebelumnya langsung saja kita masuk ke dalam materinya yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Pita Taspiatunisa. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk siswa-siswi SMA Negeri 6 Kota Serang. Apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan MPLS secara daring. Dan ini merupakan hal yang baru karena biasanya tahun-tahun sebelumnya kita laksanakan kegiatan MPLS itu secara tatap muka. Ya, heboh dengan atribut-atribut aksesoris khas MPLS. Namun tahun ini dirasa cara yang lebih tepat untuk meminimalisir dan berdasarkan protokol kesehatan dan lebih aman, kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dari rumah. Mudah-mudahan walaupun secara daring juga Ibu harapkan kalian bisa memperoleh informasi dengan lengkap mengenai profil SMA Negeri 6 Kota Serang. Selanjutnya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam kesempatan ini dengan Ibu Vita Taspiatunisa, tugas Ibu di SMA Negeri 6 Kota Serang sebagai guru bimbingan konseling mulai tahun 2019 kemarin. Nah, kemudian di sini Ibu bersama teman-teman lainnya dengan Bu Iswatun Hasanah, panggilannya Bu Iis. Nah, Bu Iis ini
mendampingi siswa asuh kelas 10 IPS. Kemudian ada Ibu Fadila Agustina, panggilannya Ibu Tina, mendampingi siswa asuh kelas 10 IPA. Oke. Nah, dalam hal ini Ibu akan menyampaikan informasi mengenai layanan bimbingan konseling. Mungkin sebelumnya pada saat kalian di SMP ada ya guru BK-nya, atau mungkin disebutnya dulu guru BP gitu. Nah, aduh Bu, jangan sampai deh aku masuk ke ruang BK. Menakutkan sekali sepertinya ya. Atau misalkan, aku mah pokoknya satu kali pun nggak boleh sampai masuk ke ruang BK gitu. Atau aku kalau ketemu guru BK mau sembunyi aja. Pokoknya menakutkan deh. Sebetulnya tidak seperti itu. Makanya dalam momen sekarang Ibu akan menyampaikan informasi apa sih layanan bimbingan konseling itu. Baik, kita mulai dari BK itu bukan mata pelajaran ya Nak ya. Jadi bukan seperti mata pelajaran tuh maksudnya ketika ada momen ulangan, Bu kita BK ada ulangannya enggak? Tidak ada. Lantas penilaiannya dari mana? Nah, kita bisa melihat dari perkembangan perubahan perilaku atau sikap kalian yang tadinya sering malas sekolah, jadinya berubah lebih baik, lebih rajin lagi daftar hadirnya. Kemudian BK juga bukan muatan lokal ataupun BK juga bukan ekstrakurikuler. Lantas BK itu apa sih? Nah, jadi BK itu adalah proses pemberian bantuan kepada siswa supaya lebih mandiri lagi dalam pengambilan keputusan, baik itu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Itu apaan sih itu Bu? Jadi kalau bahasa ringannya mungkin kamu tuh bisa curhat loh ke ruang BK. Tentang apa itu? Nah, lanjut. Nah, apa saja yang disampaikan Bu kalau di ruang BK kalau mau curhat-curhat? Oke. Mulai dari bidang pribadi. Nah, bidang pribadi ini seperti apa sih Bu? Pribadi ini bisa berkaitan dengan kita bicara soal potensi, kemudian kita juga bisa bicara soal, Bu, aku kok males sholat ya. Nah, ya hubungan kalian dengan Tuhan, kalian kan sudah punya tanggung jawab, sudah punya kewajiban untuk hal ibadah. Kemudian sosial, Bu, kamu bisa datang ke ruang BK, Bu, kok aku ngerasa nggak punya temen ya di kelas, aku merasa sendirian, teman-teman menjauhi aku. Atau misalkan nanti ada sebagian lagi yang merasa, Bu, kok di kelasku ada ya Bu yang dominan banget gitu loh, oh kayaknya dia paling wow gitu kan. Kemudian ada juga kita menerima curhatan soal belajar. Seperti apa? Misalkan, Bu, aku nggak konsentrasi belajar di kelas, apalagi kalau udah jam duhur, jam 12 ke atas, udah ngantuk. Ataupun, Bu, aku nggak bisa menyelesaikan tugas-tugas karena kesibukan aku di ekskul. Nah, ini juga kita harus bicarakan. Ataupun soal karir. Ibu, dari sekarang nih kelas 10, aku udah punya cita-cita loh, punya impian deh, pengen masuk kedokteran atau misalkan kepolisian. Nah, step-stepnya, langkah-langkahnya apa saja yang harus dipersiapkan? Itu kan nggak bisa dadakan, jadi harus kita rencanakan dari saat ini, mulai saat ini. Baik. Kemudian, jadi tujuan layanan BK itu apa sih Bu? Tadi kita bukan algojo, kita bukan guru-guru yang menakuti, bukan ya. Jadi kita juga punya tujuan. Tujuannya seperti apa? Yang pertama, nah, harapan Ibu kalian bisa merencanakan kegiatan penyelesaian studi dengan baik. Artinya kamu harus punya target menyelesaikan sekolah di SMA Negeri 6 Kota Serang ini. Oh, saya harus 3 tahun lulus. Kalau mau 3 tahun lulus berarti saya nggak boleh tinggal kelas. Kalau nggak boleh tinggal kelas berarti saya harus seperti apa? Mulai tingkat kehadiran di sekolah, kemudian nilainya juga nggak boleh ada yang di bawah KKM, prestasi belajar harus lebih meningkat lagi itu. Jadi kamu punya target.
Kemudian bicara perkembangan karir juga. Oh ya Bu, aku nanti ingin kuliah di negeri, di Universitas Indonesia atau di ITB. Caranya seperti apa? Bisa kita diskusikan di ruang BK. Nah, mulai dari nilai rapot semester 1 sampai dengan nanti semester 5, terus lebih bagus lagi. Nanti akan kita dampingi untuk hal seperti itu, ya. Kemudian ada tujuan lainnya, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa. Setiap kalian itu punya kelebihan, punya kekuatan. Masalahnya, ini belum kedetek, aku ini bisa apa sih? Kemampuan aku yang sebetulnya apa sih? Tanpa kamu sadari, ketika kamu merawat tanaman, padahal sih merawat tanamannya ya hanya sekedarnya saja, tapi kok tanaman itu tumbuh dengan subur. Nah, mungkin kamu punya bakat untuk merawat tanaman itu sehingga, aku tertarik dalam dunia pertanian, tumbuhan. Bu, aku senang deh ngoprek-ngoprek mesin. Tuh kayaknya baru sekali dipasang ada alat elektronik yang rusak, tapi kok bisa? Nah, kamu punya bakat di sana. Atau misalkan, Bu, aku senang deh pelajaran matematika, berasa mudah aja gitu kalau ngerjain. Kamu punya kemampuan di situ, ikut OSN atau misalkan olahraga, senang motorik, voli, basket, silahkan ya. Kemudian juga tujuan layanan lainnya adalah Ibu harapkan kalian bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, khususnya di SMA Negeri 6 Kota Serang. Karena di SMA Negeri 6 Kota Serang juga kan berlaku ada tata tertib, ada peraturan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Jadi ketika misalkan sebagai salah satu contoh, ketika SMP mungkin kamu masuk setengah 8, santai, berangkat dari rumah siang, bahkan sampai nggak sholat subuh misalkan. Nah ternyata masuk SMA 6, start mulai jam 7 ya, ketika tatap muka berlangsung nih. Nah, ini kamu harus menyesuaikan diri. Gimana caranya supaya saya nggak terlambat? Oh, gimana caranya supaya saya bisa sholat subuh? Nah, ini harus kita berikan layanan bimbingan konseling gitu. Karena itu juga akan mempengaruhi terhadap prestasi belajar kamu nanti di sekolah ya. Kemudian juga ada, kita bisa memberikan layanan dalam hal tadi karir, mengatasi hambatan dan kesulitan dalam bidang karir. Kalau sekarang misalkan, Bu, saya masih jauh, nanti aja berpikirnya kelas 12 ketika saya mau kuliah polisi atau kedokteran. Sebetulnya itu bisa direncanakan dari sekarang, komunikasikan dengan baik bersama anggota keluarga yang lain, khususnya orang tua kalian itu. Kemudian, nah, jadi apa saja sih yang dilakukan di ruang BK? Ibu ingin sampaikan, di ruang BK itu sekali lagi bukan tempat pengadilannya siswa, tempat hukuman, bukan ya nak ya. Sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kamu bisa lebih berkembang, lebih tereksplor lagi potensi kamu. Kita bisa bicarakan itu di ruang BK. Seperti apa caranya? Yang pertama, nah untuk klasikal, layanan dasar nih, ada klasikal. Kelas 10, nanti ada guru BK-nya nih masuk kelas, durasinya 2 jam. Tapi berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Tadi Ibu bilang, karena BK kan bukan mata pelajaran ya, jadi nggak ada ulangan. Lantas Bu, saya santai aja ya Bu? Tidak begitu juga, menarik loh materinya. Dimulai dari misalkan, nanti bersama Bu Iis ya, atau Bu Tine, kamu bisa menyimak materi soal pergaulan remaja, atau misalkan soal bahaya narkoba, motivasi belajar, bagaimana dengan materi supaya kamu tetap struggle menghadapi setiap masalah. Nah, itu bisa kamu peroleh informasinya di kelas, durasinya selama 2 jam. Kemudian juga kita ada layanan responsif. Nah, layanan responsif ini prioritasnya diperuntukkan bagi siswa yang memiliki masalah, baik itu masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ada konseling individu. Jadi kalau konseling individu, kita ngobrolnya berdua aja nih, rahasia banget, face to face. Kalau waktu kita ya normal ya, belum ada COVID, kita bisa bicara tatap muka di ruang BK. Karena sekarang daring, jadi
strateginya mungkin kamu bisa chatting aja ya, bisa chatting lewat WA dengan guru BK-nya masing-masing. Kayak apa sih Bu? Semacam curhat ya? Ya, bisa seperti itu. Misalkan, Bu, aku kok ngerasa nggak nyaman ya di rumah. Bu, aku kok bosan ya dengan belajar. Nah, jadi ngapain aja sih kalau di ruang BK itu? Tadi kamu bisa berkunjung ke ruang BK sebetulnya bukan hanya punya masalah saja, tapi bagi siswa yang ingin mengetahui kemampuan, mengeksplor lagi kelebihan kamu, bisa kita diskusikan di ruang BK. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, kebetulan nih kalau untuk kelas 10 di SMA kita ada waktu untuk jam BK masuk kelas, durasinya 2 jam. Ngapain aja itu? Ada ulangannya enggak? Nah, tidak ada, karena tadi di awal sudah Ibu sebutkan bahwa BK itu bukan mata pelajaran. Nah, bentuknya klasikal, nanti ada Bu Iis atau Bu Tine masuk kelas, durasinya 2 jam, memberikan informasi materi mengenai banyak hal, menarik deh. Nah, ini disesuaikan juga dengan kebutuhan kalian, mulai dari misalkan pergaulan remaja, soal motivasi belajar juga, soal tadi informasi-informasi perguruan tinggi. Nah, itu bisa didiskusikan di dalam kelas. Kemudian juga ada layanan responsif. Untuk layanan responsif, ini ada konseling individu. Nah, waktu zamannya belum corona nih, kamu bisa ke ruang BK, kita ngobrol berdua aja secara tatap muka. Karena sekarang situasinya sedang pandemi COVID, jadi kamu bisa menyampaikan unek-unek, keluhan, curhat kamu, boleh ke guru BK-nya masing-masing, itu lewat chat secara personal, ya, baik itu di bidang pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Misalkan, Bu, kok aku merasa nggak nyaman ya di rumah, Bu, kok aku mulai bosan ya belajar daring. Nah, kita bisa diskusikan itu, ya. Kemudian ada konseling kelompok. Kalau konseling kelompok ini masalahnya sama, misalkan ada beberapa siswa yang merokok, ada 5 anak ya, 5 siswa merokok, kemudian kita undang di ruang BK, tapi di ruang BK juga bukan untuk digebukin, enggak, kita akan berikan treatment, mulai dari bagaimana sih awalnya kok merokok, motivasi mereka merokok itu apa, ya, bisa kita bicarakan. Kemudian ada konferensi kasus. Nah, kalau konferensi kasus ini apabila masalahnya biasanya memang sudah berat sekali, belum adanya perubahan, dan kita akan melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, para wakasek, juga orang tua kalian. Ada juga referral. Kalau referral, ini kasusnya tidak lagi ditangani oleh guru BK, ya. Jadi bukan kapasitasnya guru BK untuk menangani beberapa masalah yang memang bukan ranah kita. Contoh misalkan kalau ada siswa yang terlibat narkoba, nah ini harus diberikan treatmentnya, kita referral ke bagian ahlinya, bisa ke contohnya ke BNN di Serang atau di provinsi itu. Kemudian jenis layanan lainnya ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Tujuan layanan peminatan dan perencanaan individual ini supaya kamu tuh bisa, nantinya harapan ibu sih, kamu bisa menemukan passion kamu. Itu loh, mungkin kamu pernah mendengar ya, passionnya misalkan kamu suka apa namanya, bikin animasi, wah, atau misalkan passionnya, Bu, saya senang motorik, kinestetik, gerak, olahraga. Nah, ini layanan peminatan. Jadi kita akan menempatkan kalian di jurusan masing-masing. Di sekolah kita menyediakan ada jurusan peminatan IPA dan peminatan IPS. Nah, kemudian juga perencanaan individual mulai dari sekarang nih kelas 10. Bu, aku nanti rencananya mau masuk kesehatan. Nah, berarti kamu memang harus duduk atau posisinya memang ada di jurusan IPA itu, dan kamu mampu menguasai bidang itu IPA, dan kamu senang, tertarik, orang tua juga support. Nah,
Insya Allah kamu akan enjoy nanti ketika kamu kuliah di kedokteran. Itu sebagai salah satu contoh saja. Kemudian ada dukungan sistem. Dukungan sistem ini kolaborasi, kerjasama kami pihak sekolah dengan orang tua. Terkadang kita memang memerlukan ya informasi dari keluarga soal ya perkembangan kalian. Mungkin kalau di sekolah terlihat lebih ceria, tapi ternyata di rumah murung terus atau sebaliknya. Nah, kita bisa share itu dengan orang tua. Oke, selanjutnya kita bicara khusus untuk peminatan yang sudah kita lakukan pada saat di awal tahun pelajaran ini. Itu dimulai dari kalian daftar dan dinyatakan diterima. Lantas kita melakukan proses peminatan. Nah, proses peminatan ini ada IPA dan IPS. Kalau bahasa di SMA 6 belum menyediakan itu. Ini dimulai dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Dari semester 1 sampai semester 5. Kita gunakan nilai matematika, IPA, dan IPS. Dan pertimbangan lainnya kita juga menggunakan angket minat dari siswa, kemudian ada orang tua juga, dan rekomendasi dari SMP. Harapan ibu ketika kalian menuliskan angket minat itu, kamu betul-betul memang tertarik dan sudah punya planning bahwa Bu, kemarin ibu sempat lihat ya, ada yang saya ingin masuk ke kedokteran. Nah, jangan sampai nanti karena hanya ikut faktor teman saja, Bu, aku pengen masuk IPA soalnya teman-temanku masuk IPA. Nah, tidak begitu. Jadi ketika kamu sudah dikelompokkan masuk IPA IPS itu memang berdasarkan kemampuan kamu yang sesungguhnya dan kamu sudah punya tujuan, sudah punya cita-cita apa yang harus saya lakukan, langkah-langkah dari awalnya ini saya harus bagaimana, gitu ya. Oke. Selanjutnya ini ada informasi saja, catatan untuk alumni kita tahun lalu. Ini yang lulus atau diterima di perguruan tinggi negeri dengan menggunakan nilai rapot. Ibu yakin kalian pun bisa mengikuti jejak kakak-kakak kelas kalian. Jadi mulai dari kelas 10, mudah-mudahan kalian punya motivasi yang tinggi nih untuk memperoleh nilai yang baik sampai nanti di semester 5, sehingga akan memudahkan kalian untuk mengikuti jalur seleksi ke perguruan tinggi negeri. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi yang Ibu berikan banyak atau kalian ya minimal memahami, dan nantinya insya Allah kita berdoa bersama-sama ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan bisa tatap muka semuanya. Oke, semangat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kita sudah mendengarkan penjelasan sekaligus pemaparan materi mengenai pelayanan bimbingan konseling yang disampaikan langsung oleh Ibu Pita Tasbihatunisa SPD. Teman-teman semua sekarang sudah mengetahuinya bahwa yang namanya BK itu tidak identik dengan siswa-siswa yang melakukan pelanggaran ataupun siswa-siswa yang bermasalah. Teman-teman semua, BK itu melayani teman-teman yang memiliki permasalahan, apalagi permasalahannya mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Teman-teman semua bisa meminta bimbingan konseling kepada guru-guru BK yang ada di SMA Negeri 6 Kota Serang. Nah, teman-teman juga bisa meminta panduan atau bimbingan terkait penelusuran minat bakat untuk pendidikan lanjutan di tingkat universitas. Baiklah teman-teman, langsung saja kita beranjak ke materi yang kedua mengenai tata krama yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Asia SEMM. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama lengkap, Ibu Asia SEMM. Tempat tanggal lahir, Serang, 12 Juni 1974. Alamat, Taman Mutiara Indah, Kota Serang. Jabatan sebagai guru sekaligus pembina OSIS. Latar belakang pendidikan, SD Negeri 15 Serang, SMP Negeri 3 Serang, SMEA Negeri Serang, S1 Ikopin Jatinangor, Bandung, S2-nya di Stima IMI, Jakarta. Untuk pengalaman kerja, yang pertama, di SMA 1 Kesemen,
Lalu di SMK Negeri 1 Serang, SMP Negeri 5 Serang, SMA PGRI 1 Kota Serang, SMA Negeri Cinangka Anyar, SMA Negeri 6 Kota Serang sampai saat ini. Moto hidup, syukuri apa yang sudah menjadi takdir Allah serta ikhlas. Sekian CV yang saya bacakan, lanjut saja langsung ke materi Ibu Asia SEMM mengenai tata krama. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak ibu di SMA Negeri 6 Kota Serang. Hari ini adalah hari ketiga mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Perkenalkan, nama Ibu Asia SEMM. Insya Allah Ibu tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021 Ibu sebagai pembina OSIS. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama siswa di sekolah. Apakah yang dimaksud dengan tata krama? Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Dengan demikian, pengertian tata krama adalah adat sopan santun atau kebiasaan bersopan santun. Nah, bagaimana tata krama yang ada di sekolah? Baik, yang pertama adalah Ibu menghimbau jangan sampai terlambat kalian datang ke sekolah. Jadi itu di setiap kelas-kelas ada peraturan yang kalian harus ikuti atau kalian laksanakan. Jam berapa kalian harus datang ke sekolah agar tidak terlambat, dan jam berapa pula kalian pulang sekolah. Yang kedua, masuklah ke kelas dengan tertib. Ini tolong, kalau sudah bel berbunyi harus masuk ke kelas. Jam berapa kalian masuk ke kelas dan jam berapa kalian setelah istirahat juga harus masuk dengan tertib. Yang ketiga, duduk yang rapi dan sopan. Kemudian yang keempat, nah ini Ibu tolong diperhatikan guru ketika sedang menerangkan pelajaran. Jadi jangan ngobrol sendiri ya. Nanti ada waktunya jika kalian tidak mengerti atau tidak memahami. Biasanya Bapak Ibu guru menyampaikan, silakan kalau yang ada ditanyakan atau yang belum dimengerti. Nah, apa saja tata krama yang ada di sekolah? Yang pertama, tata krama bergaul dengan guru dan teman. Nah, ini sebetulnya tata krama ini bukan hanya guru ya, tapi semua yang ada di sini, baik kepada office boy, kepada satpam ya, atau kepada tata usaha, semualah yang ada di komponen yang ada di SMA 6 atau di sekolah ya. Tata krama bergaul dengan guru dan teman. Kemudian tata krama berpakaian dan berhias. Kemudian yang ketiga, tata krama belajar. Kemudian yang keempat, tata krama terhadap lingkungan sekolah. Baik, Ibu akan bahas satu persatu tata krama bergaul dengan guru.
kalian itu kan kebanyakannya berinteraksi dengan guru, maka ibu bahasnya yang guru ya. Semua sama, harus berbicara yang sopan. Jadi kalian bisa membedakan kalian berbicara dengan siapa. Berbeda kan kalau berbicara dengan teman, dengan orang tua, dengan guru ya. Berbicara yang sopan. Jadi bahasanya atau notasinya tidak terlalu tinggi ya. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam ketika bertemu dan bersalaman. Ini kalau kita posisinya sudah normal ya, perlu bersalaman. Kalau misalkan dalam posisinya kita sekarang dari ada corona seperti ini, ya kalian cukup anggukan kepala ya, gitu aja cukup ya, dan tidak perlu bersalaman. Kemudian yang ketiga, meminta izin ketika meninggalkan kelas. Nah, ini yang sering ibu lihat, anak itu kalau gurunya keluar ikut keluar ya. Padahal guru keluar itu kemungkinan ada alat tulis yang tertinggal ya, atau mungkin absen atau apapun gitu kan, atau ada keperluan ya, ibu juga kan suka izin, mohon maaf ya ibu sebentar ke kantor. Jadi ada etika ya. Kalian juga sama, meminta izin ketika meninggalkan kelas. Maaf bu, mau ke kamar mandi gitu ya, atau maaf bu, saya mau beli pulpen, mangga silakan ya. Kemudian yang keempat, jika dipanggil guru segera menyahut ya. Jadi kalau dipanggil segera, jangan nunggu dipanggil lagi gitu ya. Kalau guru memanggil berarti penting ya. Kemudian selanjutnya, tidak boleh membantah guru dengan cara emosional. Jadi sama, berbicara yang sopan, kemudian dengan nada atau notasinya tidak terlalu tinggi ya, dengan lemah lembut, karena bagaimanapun juga guru adalah orang tua kalian di sekolah ya. Baik, kemudian tata krama bergaul dengan teman. Ini yang kalian harus pahami juga. Yang pertama, menghormati teman-teman di sekolah. Artinya di sini kita karena banyak dari berbagai daerah ya. Biasanya kan berbeda daerah, berbeda juga watak dan karakter. Maka namanya di sekolah harus ikutin aturan di sekolah. Jadi menghormati teman-teman di sekolah. Kemudian tidak berkata kasar, apalagi mengejek teman ya. Kemudian yang ketiga, meminta izin jika meminjam peralatannya. Jadi jangan main ambil aja ya, pinjam ya pensilnya gitu ya, silakan. Jadi kalau ada bahasa itu, kita yang punya alatnya juga kan akan enak ya, artinya ada izin ya. Kemudian selanjutnya, saling menasehati dengan cara yang baik. Jadi kalau memang ada teman kita yang melakukan perbuatan yang tidak baik ya, kita wajib menegur atau menasehatinya dengan cara yang baik juga, agar teman kita juga bisa menerima kalau memang itu perbuatan dia itu tidak baik ya. Kemudian selanjutnya, saling menolong dan membantu kesulitan teman. Jadi kalau memang teman kita perlu ditolong ya, kita menolong sesuai dengan kemampuan ya. Kita akan lebih mudah atau mendapatkan teman yang banyak atau saudara kalau kita sering membantu kesulitan orang lain ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak menyakiti dan mengganggu sesama teman. Artinya kalau memang kita sudah merasa baik ya, melakukan hal-hal yang cara berbahasanya yang baik juga ya. Jadi kalau dirasa kita tidak enak gitu ya, pasti ke orang lain juga tidak akan enak ya. Apalagi ada kalimat mengganggu sesama teman, berarti ada ketidaknyamanan ya.
Kalau sekarang mah sebutnya bully lah gitu ya. Nggak boleh itu. Di SMA 6 tidak ada seperti itu. Selanjutnya, tata krama berpakaian dan berhias. Yang pertama, yang sering Ibu lihat, masih ada biasanya berpakaian seragam yang tidak sesuai. Kalau ini berpakaian seragam harus sesuai dengan aturan sekolah. Jadi mulai dari lokasi, ya apalagi Ibu nanti ini pembina OSIS nih. Ibu akan selalu tiap hari nanti kalau sudah normal, nanti Ibu akan selalu sidak ke tiap kelas. Ya, jadi apa sudah ada atribut sekolahnya, termasuk rambut ya, yang pria sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang perempuan di sini ada tidak boleh memakai perhiasan dan bersolek yang berlebihan. Nah, Ibu sering melihat anak-anak perempuan itu dandanannya seperti artis ya. Jadi itu tidak boleh ya. Harus ngikutin aturan sekolah. Kemudian selanjutnya tidak boleh memakai baju olahraga selain jam belajar olahraga. Nah, pengalaman Ibu sering sekali anak-anak kalau habis olahraga tidak segera mengganti kaosnya ya. Padahal setiap pelajaran olahraga itu dikasih waktu atau jeda 10 menit. Artinya 10 menit itu bukan untuk jajan ya, atau bukan ke kantin, tapi segera ganti baju olahraga dengan seragam kembali gitu ya. Yang biasanya yang Ibu sering lihat kadang anak begitu ya. Tidak boleh di SMA 6, nggak boleh seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini yang penting kalian harus ini ya, camkan ya. Tata krama pada saat belajar atau KBM berlangsung. Nah, di situ setiap kelas ya, nanti kalau sudah normal, kalian kan udah punya kelas tuh nanti ya. Nanti ada KM, wakil KM, sekretaris bendahara dan sebagainya. Itu ada nanti pembagian piket kelas ya. Nah, kalau sudah ada piket kelas, maka kalian nanti wajib membersihkan kelas, baik dalam kelas maupun di halaman. Sebelum guru masuk berarti sudah bersih lah gitu ya. Kalau sudah bersih, kita juga akan merasa nyaman. Tapi kalau masih kotor, ya kita juga pasti tidak akan nyaman untuk KBM-nya ya. Kemudian selanjutnya hadir di kelas tepat waktu. Jadi artinya kalian harus sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Kemudian selanjutnya tidak ribut dan berisik ketika belajar. Nah, ini yang sering Ibu rasakan ya. Biasanya anak-anak kelas 10 itu masih terbawa dengan situasi SMP-nya. Nah, makanya Ibu tekankan kalian sekarang sudah SMA. Pola pikirnya juga harus berubah, tingkah lakunya, perbuatannya, omongannya, ya itu juga harus jangan manja, ya kalian harus mandiri. Kalian ingat sekolah menengah atas, bukan sekolah menengah pertama. Ya, jadi kalau SMP wajar saja, masih ada cengeng lah ya. Sekarang sudah tidak ada lagi, kalian sudah dewasa dan bisa mandiri, ya. Nah, di sini tidak ribut dan berisik ketika belajar, ya. Jadi kalian harus tertib. Begitu Bapak Ibu guru udah masuk kelas, kalian duduk dengan rapi dan siap menerima pelajaran, ya. Kemudian di sini diam dan memperhatikan saat guru bicara. Maksudnya diam di sini. Kalian nanti gantian, jangan guru ngomong, kalian ngomong, siapa yang ngedengerin, ya. Jadi harus satu-satu. Nanti Bapak Ibu guru juga akan memberikan waktu untuk bertanya, ya. Jadi kalian harus perhatikan pada saat Bapak Ibu guru memberikan materi atau pada saat menjelaskan pelajaran.
Kemudian selanjutnya tidak memilih dan membeda-bedakan guru. Nah, kadang nih anak nih, Bu, saya mah senang olahraga aja lah, nggak mau ekonomi mah. Nah, kebetulan ekonomi ibu kan hitung-hitungan. Anak-anak belum apa-apa bilangnya nggak bisa, ya. Sebetulnya mah harus bisa, asal punya tadi keyakinan dan tidak malas untuk mau belajar, ya. Semua ibu rasa bisa lah, ya. Tidak ada yang membeda-bedakan. Misalkan saya senangnya kesenian, Bu, mau masuklah, tapi ekonomi nggak mau, jangan, ya. Jadi di SMA 6 harus semua bisa, ya. Tidak memilih dan membeda-bedakan guru. Kemudian, nih ini yang sering ibu amati, ya. Tidak menggunakan handphone pada saat KBM berlangsung. Nah, ini ibu tekankan nih untuk anak-anak kelas 10 terutama yang baru masuk atau bergabung di SMA 6 bahwa pada saat KBM berlangsung handphone tidak boleh diaktifkan, ya, kecuali nih atas izin tadi kepada Bapak Ibu guru, misalkan ada berita dari orang tua misalkan yang sangat penting, itu boleh, tapi dengan catatan izin dulu kepada Bapak Ibu guru yang ada di kelas, ya. Kemudian yang terakhir tadi itu ada meminta izin ketika meninggalkan kelas. Bu, maaf saya mau ke belakang, atau Bu, maaf saya ini ada telepon orang tua saya, ya. Jadi kalau ada komunikasi seperti itu, kalian ibu anggap kalian tahu atau memahami mengenai tata krama pada saat KBM berlangsung. Baik, selanjutnya yang keempat, nah ini tata krama terhadap lingkungan sekolah. Karena SMA 6 ini lingkungan sekolahnya lumayan cukup luas, ya, maka kalian juga harus menjaga, ya, menjaga baik yang di taman umum maupun yang di kelas atau halaman. Yang pertama, nih tata krama terhadap lingkungan sekolah, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi alhamdulillah SMA 6 sudah setiap kelas sudah ditempatkan ada masing-masing bak sampah yang sudah disediakan. Ya, jadi kalian jangan buang sampah pada kolong meja, jangan, ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Di depan ada bak sampah yang sudah disediakan oleh petugas kebersihan di SMA 6. Ya, jadi biasanya kalian pada saat KBM berlangsung biasanya kalau sampahnya banyak yang di bawah kolong itu akhirnya banyak bersarang nyamuk. Ya, kalau nyamuk berarti nanti kalian bukan nyaman tapi malah sakit, ya. Jadi intinya kalian harus jaga kebersihan lingkungan juga. Yang kedua, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman yang tadi yang Ibu sudah jelaskan, bahwa halaman kita cukup luas, jadi kalian harus ikut serta juga, ya. Jangan misalkan, Ibu ini halaman bukan halaman saya, tetap kalau di depan kalian ada sampah, kita pungut, kita simpan kepada tempatnya atau bak sampah. Kemudian karena di sini kita juga ada bunga-bunga, ya, atau tanaman, apalagi yang punya ada eskul lingkungan hidup. Nah, itu ya. Jadi SMA 6 di sini ada penghijauan. Setiap kelas itu ada tanaman atau bunga yang kalian perlu rawat, ya. Jadi siramlah bunga atau tanaman yang ada di depan kelas. Jadi kalian itu siapa, Bu, petugasnya? Ya, tadi yang Ibu sudah sebutkan tadi, sesuai dengan tugas piket masing-masing, ya. Kemudian di situ ada taman umum, ya, harus ikut kita jaga juga kebersihannya. Jadi di situ kalian secara bergantian, ya, harus ikut menjaga. Walaupun memang kita juga alhamdulillah dibantu oleh
petugas kebersihan, tapi kita juga harus ikut menjaga karena kita sebagai bagian dari SMA 6. Kemudian yang terakhir, bersikaplah sopan ketika berada di jalan umum. Jadi kalian harus menjaga juga ya, jangan sampai kalau berjalan sampai berjajar gitu ya. Jadi harus sopan, bahwa kita juga bukan hanya kita sendiri yang pengguna jalan umum, tapi orang lain juga perlu gitu ya. Jadi kalian harus menjaga, apalagi nanti kalau kalian sudah dilihat di jalan ada lokasi, SMA 6, nah itu ya, nanti ibu juga nanti akan kenal semuanya. Jadi kalian intinya harus mengikuti aturan sekolah yang ada. Baik, sekian presentasi dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asia SEMM yang sudah menjelaskan sekaligus memaparkan materi mengenai tata krama. Jadi teman-teman sekarang sudah mengetahuinya bahwa tata krama itu apa, lalu contoh-contoh tata krama, pembiasaan-pembiasaan tata krama yang rutin selalu dilakukan oleh siswa dan siswi SMA Negeri 6 Kota Serang. Harapan saya kepada teman-teman semua, nanti ketika sekolahnya sudah kembali normal, teman-teman semua sudah mengetahui tata krama apa saja yang harus teman-teman lakukan selama menjadi siswa dan siswi SMA Negeri 6 Kota Serang. Baiklah teman-teman semua, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai pengenalan wali kelas dan ekstrakurikuler. Namun, saya akan bagi terlebih dahulu. Sekarang yang pertama yaitu mengenai pengenalan wali kelas terlebih dahulu. Teman-teman semua bisa mengetahui wali kelasnya melalui cuplikan video sebagai berikut. Perkenalkan, aku Emilia Dwi Oktavia, biasa dipanggil Bu Emil. Ibu mengajar mata pelajaran fisika dan menjadi wali kelas 10 MIPA 1. Ikuti kegiatan MPLS-mu dengan semangat. Assalamualaikum. Hai, saya Nurul Ilham Firdaus. Saya wali kelas 10 MIPA 2. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, nama Ibu Kartini Sariningsih. Selamat bergabung di kelas 10 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Aniasari. Saya mengajar Bahasa Indonesia. Saya sebagai wali kelas 10 IPA 4. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wiwin Yatin, wali kelas 10 MIPA 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang Bapak sayangin dan Bapak banggakan. Selamat datang dan selamat bergabung di SMA 6. Saya Oki Hamdani. Saya sebagai wali kelas 10 MIPA 6 dan juga sebagai guru informatika. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswa baru SMA 6 Kota Serang. Selamat bergabung dengan SMA 6 Kota Serang. Ibu adalah Bu Nur Seha, guru kelas 10 bidang studi sejarah peminatan. Dan perlu kalian ingat bahwa sejarah itu ada dua. Yang satu sejarah Indonesia, yang satu sejarah peminatan. Jangan lupa ya, Ibu adalah guru sejarah peminatan. Kita bertemu nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di SMA 6. Perkenalkan, nama saya Lina Hairunisa. Saya wali kelas 10 IPS 2. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Eva Agustini Jeni. Ibu adalah wali kelas 10 IPS 3. Selamat bergabung di SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 6 Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak 10 IPS 4. Kenalkan Ibu, nama Ibu adalah Haja Jasmani SEMSI.
telah mengajar di SMA Negeri 6 Kota Serang sejak tahun 2008. Selamat bergabung, jadilah siswa yang terbaik di sekolah SMA Negeri 6 Kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nina. Ibu akan menjadi wali kelas 10 IPS 5. Semoga kalian menjadi siswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Semangat! Baiklah teman-teman semua, kalian tadi sudah menyaksikan video pengenalan wali kelas baik kelas 10 MIPA maupun kelas 10 IPS. Harapan saya teman-teman semua nanti bisa berkenalan lebih lanjut di grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh pihak sekolah. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke bagian pengenalan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 6 Kota Serang. Teman-teman semua bisa menyaksikan cuplikan video sebagai berikut.
Baiklah teman-teman semua, tadi kalian sudah melihat cuplikan video pengenalan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 6 Kota Serang. Melalui video tersebut, teman-teman sudah mengetahuinya bahwa ada apa saja ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 6 Kota Serang, dan teman-teman sudah bisa memilih dan mengikuti ekstrakurikuler pilihan teman-teman semua. Alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan MPLS online SMA Negeri 6 Kota Serang tahun 2020 sudah berjalan secara bersama-sama. Teman-teman semua pokoknya tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya, tetap semangat melaksanakan kegiatan belajar mengajar via daring atau online. Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatannya, selalu di rumah, sukses selalu untuk teman-teman semua. Saya Dia Samsul Hadi Dwi Putra selaku moderator pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.